Karena penyuluh kita ini jangan dipersepsikan hanya penyuluh agama Islam. Ya, jadi Kementerian Agama ini adalah kementerian seluruh semua agama. Nah, kalau kita bicara semua agama, berarti kepentingan aspek-aspek agama secara keseluruhan itu berarti ya wajahnya ada di kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Kemenak sekalian dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Ferry Mahendra Kurniawan, host dari podcast Warga Pojok Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Siang ini kita ada di edisi spesial yang mana pada kesempatan ini saya didampingi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Beliau adalah Bapak Haji Abdul Rahman SAG MPD. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat hari ini? Alhamdulillah baik. Matur nuwun sangat Abah menyempatkan hadir di podcast kita untuk menyapa Sobat Kemenak sekalian di tengah-tengah kesibukan panjenengan yang luar biasa. Panjenengan menyempatkan waktu ini sebuah hal yang luar biasa bagi kita semua. Iya. Apa nun sewu Sobat Kemenak sekalian kan sudah barang tentu mengenal Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto dengan segala hal dan segala potensi layanannya dan mungkin bisa diceritakan Pak apa saja yang sudah dilaksanakan selama ini untuk Sobat Kemenak sekalian biar lebih lebih dekat gitu loh. Terima kasih Pak Perry dalam hal ini sebagai host yang luar biasa yang sudah mendahului memberikan informasi secara luas terkait dengan kegiatan podcast ini ya. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah merupakan bagian daripada sosialisasi publikasi kepada masyarakat terkait dengan program-program yang kita lihat bersama bahwa kepala seksi, kemudian ada penyuluh, kemudian ada yang lain sudah memberikan penjelasan. Di sini hari ini ketepatan saya diberi waktu untuk memberikan penjelasan yang terkait dengan program-program dari Kementerian Agama Kota Mojokerto, di mana kalau kita lihat bahwa kegiatan-kegiatan kita mulai dari Sekjen, kemudian dari Penma, Pakis, dan Bimas Islam serta penyelenggara zakat dan wakaf ya. Dalam hal ini setelah saya lihat di kegiatan-kegiatannya alhamdulillah sudah sesuai dengan program-program yang telah dilaksanakan dari setiap seksinya ya. Karena kita tahu bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan itu kita merencanakan terlebih dahulu kapan mau dilaksanakan dan alhamdulillah hingga saat ini sudah sesuai dengan harapan yang kita harapkan bersama. Sesuai dengan itu oleh karenanya dari setiap sesi itu sudah sesuai dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang akhir-akhir ini tentu kita lihat secara real di PLHUT otomatis ya yang kita lihat di depan itu merupakan pelaksanaan yang monumental mungkin ya, karena kita tahu bahwa kantor kita mulai dulu terlihat berbeda dengan kementerian dan dinas yang lain. Mudah-mudahan untuk tahun ini ketika sudah selesai setidaknya kita tampilannya sama atau sedikit kalau kita lihat otomatis akan lebih baik mudah-mudahan karena memang baiknya itu baru ya. Ini harapan saya bukan hanya bagus bangunannya melainkan tampilan-tampilan yang sebelumnya dari teman-teman itu juga mengikuti karakteristik dari PLHUT yang bagus itu otomatis begitu. Iya. Pak. PLHUT ini kan terkait dengan layanan haji. Layanan haji ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah menjemput jamaah haji pulang dengan selamat. Barangkali bisa disampaikan Pak. Terkait tersebut. Iya. Alhamdulillah tugas besar kita untuk memberikan layanan masyarakat Kota Mojokerto dalam hal ini jamaah haji Kota Mojokerto yang jumlahnya 145 dengan petugas 2 147 ya. Alhamdulillah perencanaan di seksi haji sudah begitu bagus sehingga pelaksanaannya mulai awal ya hingga hari kemarin ya penjemputan alhamdulillah
dinilai secara kuantitas maupun kualitasnya, alhamdulillah sangat memuaskan. Dalam hal itu tidak ada yang jamaah yang meninggal, kemudian banyak masukan-masukan bahwa pelayanan haji tahun ini wabil khusus untuk Kota Mojokerto itu meningkat ya, karena kepuasannya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dari apa yang disampaikan soal konsumsi, pokoknya banyak lah hal itu meningkat, sehingga oleh karena itu bahwa pelaksanaan haji Kota Mojokerto tahun ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Ini atas bantuan dari pemerintah kota, Pak PJ dalam hal ini yang sudah memberikan bantuannya yang sangat luar biasa, sehingga sangat terasa para jamaah mengakui bahwa keterlibatan di intern Kementerian Agama maupun lintas sektoral dari pemerintah kota, kepolisian, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan seterusnya secara maksimal itu, sehingga membuahkan kerjasama yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan keberhasilan ini dapat kita pertahankan untuk masa-masa akan datang, dan sekaligus otomatis harapan kita ya harus meningkat, karena pemerintah hadir di masyarakat itu dalam rangka untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kalau dinilai oleh masyarakat itu puas, itu berarti layan kita semakin baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Iya. Ini kan di pertengahan tahun biasanya kan ada penerimaan mahasiswa baru. Iya. Alhamdulillah di kita di Kota Mojokerto madrasah ini cukup banyak Pak. Cukup banyak dan sangat-sangat berkualitas. Barangkali Abah bisa memberikan masukan bagaimana madrasah ini di era penerimaan mahasiswa baru ini lebih mampu untuk bersaing, menunjukkan kualitasnya, seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Terkait dengan madrasah ini ya, yang tentu kita lihat bahwa madrasah ini khususnya di Kota Mojokerto ini sangat merupakan pilihan utama ya. Jadi kita tahu bahwa masyarakat Kota Mojokerto ini juga religius, sehingga memberikan kesempatan pada anak-anaknya untuk sekolah di madrasah ini adalah merupakan pilihan yang sangat tepat. Kita tahu bahwa globalisasi ya, pengaruh media, HP dan seterusnya itu adalah dua sisi yang sangat berpengaruh positif maupun negatif. Oleh karena itu saya kira lembaga madrasah dalam hal ini itu sangat penting untuk dipilih dalam rangka untuk memberikan bekal kemampuan ya, baik kemampuan knowledge-nya, agamanya, serta kebiasaan-kebiasaan yang agamis itu tentu merupakan pilihan dari orang tua ya. Berharap bahwa anak-anaknya nanti bisa berkembang dengan baik, perkembangan itu balance ya antara kepentingan dan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini adalah merupakan pilihan yang tentu itu sangat relevan dengan keinginan masyarakat di Kota Mojokerto. Dan saya berharap pada masyarakat untuk mensekolahkan untuk masuk di madrasah, karena memang baik materi ya, mata pelajarannya maupun karakter yang dilakukan di madrasah itu sangat cocok terhadap perkembangan dan psikologi anak didik kita. Gitu. Jadi madrasah ini kan hari ini merupakan pilihan terbaik untuk menjawab tantangan zaman. Jadi kan kalau kita sedikit flashback kemarin dari Pak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, segudang prestasi yang diraih anak-anak kita di madrasah. Jadi insya Allah warga Kota Mojokerto tidak ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya di madrasah kita. Terkait program kerja Pak, Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto sebagaimana yang kita tahu sudah mengenjot pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan, dan hari ini kita lihat bersama PLHUT, terus program-program yang lain yang sudah dilaksanakan dan on progress. Untuk semester 2 ini Pak, barangkali disampaikan program-program apa yang harus disegerakan, dimaksimalkan untuk dilaksanakan agar Sobat Kemenang juga tahu bahwa kita sedang menuju hal-hal yang lebih baik lagi seperti yang disampaikan Pak. Tentu ya, acuan kita yang pertama adalah rencana program ya. Program sudah dilaksanakan semester awal, tentu akan dikuatkan pada semester selanjutnya ya.
Ini yang kita banyak berharap itu pada pelayanan masyarakat yang dimana KUA-nya bisa melayani pernikahan dengan baik, ya. Karena memang wajah Kementerian Agama Kota ini sangat banyak diinisiasi, banyak dilihat ya, dilihat bagaimana perkembangan pelayanan di KUA. Oleh karena itu, dan KUA itu di sana tentu semua aspek kepentingan banyak ditangani di sana, khususnya di samping tadi kepenghuluan ya, nikah, yang ini persepsi masyarakat seringkali bahwa KUA itu hanya peruntukannya untuk nikah, padahal di sana bukan hanya untuk itu ya. Jadi semua kegiatan keagamaan yang dimana di backup kemudian dilayani oleh para penyuluh, dan penyuluh itu punya bidang masing-masing ya. Ada narkotika ya, narkoba, ada baca tulis Al-Quran, kemudian ada zakat dan wakaf dan seterusnya itu. Hal-hal itu tentu sangat dekat, sangat berkepentingan di masyarakat itu terjadi. Oleh karena itu di KUA khususnya ini saya berharap bisa memberikan layanan terbaik. Nah, kalau di tingkat kecamatan itu sudah membuahkan sesuatu yang baik di masyarakat, otomatis Kementerian Agama Kota dalam hal ini akan berimbas bahwa Kementerian Agama Kota Mojokerto itu berjalan dengan baik ya. Jadi untuk tahun ini tentu kita berjalan sesuai dengan program yang ada. Yang paling utama adalah pada penyuluh ya, tentunya penyuluh, karena penyuluh kita ini jangan dipersepsikan hanya penyuluh agama Islam ya. Jadi Kementerian Agama ini adalah kementerian semua agama. Nah, kalau kita bicara semua agama, berarti kepentingan aspek-aspek agama secara keseluruhan itu berarti ya wajahnya ada di kita. Ketika para penyuluh, kita semuanya sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama bersama-sama untuk menjawab ya kepentingan dari masyarakat, insya Allah itu merupakan program yang sangat utama ya itu. Sehingga mau nggak mau bahwa pelayanan itulah segala aspek, mulai dari seksi-seksi tadi, ada seksi madrasah ya, Penma dalam hal ini, ada Pakis, kemudian ada Bimas Islam, ada zakat dan wakaf, ada pengawas dan seterusnya. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan di Kementerian Agama yang bisa menjawab kepentingan masyarakat secara keseluruhan itu. Nggih. Karena kita berbicara menjawab tantangan zaman, iya. Ini kan otomatis kita harus bersinergi, membangun sinergi dengan teknologi. Nah, bagaimana proses kita mengupgrade teknologi atau sarana prasarana yang kita punya di kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, Pak? Iya, tentu ya, media dalam hal ini sesuatu yang sangat penting. Kita berusaha semaksimal mungkin ya, nanti mudah-mudahan sarpras yang ada di PLHUT nanti bisa kita manfaatkan dengan baik. Hal-hal yang mungkin sebelumnya dianggap belum memenuhi syarat atau belum terupgrade gitu ya, karena kita tahu bahwa sarprasnya elektronik ini jangka waktunya biasanya sangat singkat ya. Nah, itu harus selalu di-update dan di-upgrade tentunya itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan ada PLHUT dan di dalamnya ada sarprasnya yang mungkin menunjang terhadap kegiatan. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab perkembangan zaman yang saya kira sangat cepat begini ya. Kita sebagai aparatur negara tidak boleh terlambat. Tapi apa boleh buat ya, setidaknya kalau toh alat itu terlambat misalnya dibandingkan di toko, otomatis ya itu kita memang susah ya. Otomatis kan beli kita sarplasnya ada di toko. Otomatis kalau orang menilai kita mesti telat. Tapi setidaknya kita ada sumber daya manusianya ini yang tidak telat, otomatis memanfaatkan IT ya. Karena sesungguhnya kalau kita bisa memakai handphone ya, HP kita semaksimal mungkin itu saya kira bisa mengikuti dan mengiringi perkembangan zaman itu gitu. Terakhir Pak, ya, ada pesan-pesan untuk teman-teman sesama ASN dan seluruh warga Kota Mojokerto Pak? Ya, pesan saya tentu sebagai aparatur sipil negara ya,
tingkatkan kemampuan kita sumber daya manusia gitu dalam segala aspek ya, tentu secara profesional ya, pendidikan tentunya bagi yang masih belum S1 misalnya ya, sekarang hampir tidak ada, tapi kalau toh masih ada mohon untuk meningkatkan sekolah kembali untuk S1-nya, bagi S1 tentu S2, yang sudah S2 harus S3 dan seterusnya. Ini bagian dari untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ya. Kemudian juga kepada masyarakat Kota Mojokerto, mari kita kerjasama dengan baik ya. Kita siap untuk memberikan kontribusi ya, menjawab, membantu apa kepentingan masyarakat terkait dengan Kementerian Agama. Mari kita berkolaborasi dengan baik ya. Kita akan berusaha dengan sebaik-baiknya agar masyarakat Kota Mojokerto yang religius ini, yang sangat adaptif terhadap perkembangan ya, saya berharap untuk bisa kerjasama dengan kita dan kita siap untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, terima kasih Pak. Ya. Sobat Kemenak sekalian dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Apabila panjenengan semua membutuhkan bantuan, membutuhkan hal-hal layanan yang terkait dengan Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, bisa hadir di Jalan Bayangkara nomor 36 Kota Mojokerto dan di seluruh KUA di wilayah Kota Mojokerto. Kami akan dengan senang hati memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Mojokerto. Matur nuwun sangat Abah atas waktunya. Sobat Kemenak sekalian, saya Ferry Mahendra Kurniawan selaku host dan Bapak Kepala Kantor pamit mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.